Film ini dibuka di planet S Niflheim pada tahun 2054. Mickey 17 terbangun di dalam parit. Dengan cepat menyadari bahwa sistem komunikasi dan termalnya rusak. Saat menilai situasinya, dia melihat kapal penyelamat di dekatnya dan memanggil bantuan. Seorang pria bernama Temo mendekat. Tampaknya siap membantu. Namun, tepat saat Temo akan turun tangan, dia ragu dan memberitahu Mickey bahwa dia hanya akan mengambil penyembur apinya, bukan menyelamatkannya. Karena kapal hanya akan mencetak salinan baru Mickey jika dia mati. Dengan itu, Temo pergi, ditinggal sendirian. Mickey melihat makhluk-makhluk aneh yang mengawasinya dari kejauhan dan sampai pada kesadaran yang mengerikan. Dia akan mati. Keesokan harinya, suara Mickey menjelaskan proses di balik keberadaannya. Setiap kali dia mati, tubuhnya dicetak ulang. Dan kesadarannya yang tersimpan dalam perangkat bernama Brick ditanamkan ke versi baru dirinya. Dia menggambarkan bagaimana teknologi ini melanggar setiap hukum di bumi. Itulah mengapa teknologi ini hanya digunakan di luar angkasa. Tempat para expendable, seperti dia diciptakan untuk misi berisiko tinggi. Sebagai bagian dari proses ini, para ilmuwan melakukan berbagai eksperimen padanya. Mengeksposnya pada tingkat radiasi mematikan di luar kapal. Ketika dia pasti mati, mereka hanya mencetak versi baru darinya. Mickey kemudian menceritakan bagaimana dia berakhir dalam situasi ini. Masalahnya dimulai ketika seorang teman meyakinkannya untuk menginvestasikan uang pinjaman ke perusahaan yang gagal. Akhirnya, mereka tertangkap dan dibawa ke hadapan Darius Blank, seorang taipan bisnis psikopat yang kejam. Putus asa untuk melarikan diri, Mickey memutuskan meninggalkan bumi dan melamar untuk ekspedisi membantu menjajah planet S. Tanpa menyadari apa arti sebenarnya menjadi seorang expendable, dia mengajukan lamaran dan langsung diterima. Baru setelah itu seorang karyawan menjelaskan cara kerja program expendable. Mereka mengambil sampel tubuhnya dan mengunggah kenangan pribadinya ke dalam Brick, menyegel nasibnya sebagai expendable. Di dalam kapal antar galaksi, kru berkumpul untuk makan siang ketika seorang pria bernama Kenneth Marshall memperkenalkan diri. Saat Mickey bertemu dengan kru, dia berpapasan dengan Nasha, salah satu anggota. Marshall kemudian menginformasikan bahwa makanan akan dirasion untuk seluruh perjalanan hingga mereka mencapai planet S. Dia juga mengumumkan larangan aktivitas seksual selama perjalanan. Namun, Mickey dan Nasha mengabaikan aturan itu dan melanjutkan hubungan mereka secara diam-diam. Sepanjang perjalanan, Mickey mati dan dicetak ulang berkali-kali. Sementara dia dan Nasha sering mendapat masalah. Suatu hari, seorang gadis bernama Kai mendekati Mickey untuk berbicara. Tetapi Nasha, diliputi kecemburuan, menyela dengan menciumnya. Berbulan-bulan berlalu, dan kru akhirnya tiba di planet S. Sebagai bagian dari tes awal, Mickey dikirim keluar untuk menganalisis atmosfer guna mendeteksi virus tak dikenal. Eksperimen itu mengungkapkan adanya patogen udara mematikan, dan Mickey menyerah pada infeksi tak lama kemudian. Dia dicetak lagi, Mickey 13, 14, 15, dan 16, masing-masing digunakan sebagai subjek tes dalam misi mengembangkan obat. Setelah banyak kegagalan dan kematian yang tak terhitung, tim akhirnya berhasil menciptakan vaksin untuk virus tersebut. Saat kru mulai menjelajahi planet S, mereka menemukan spesies alien di dalam parit yang dalam. Dalam upaya melarikan diri, salah satu anggota kru tewas. Kembali di kapal, Marshall dengan marah menegur Mickey, bersikeras bahwa sebagai expendable, dialah yang seharusnya mati. Sebagai hukuman, Mickey dipaksa bekerja 14 jam sehari dengan jatah makanan dipotong setengah sampai dia mengambil sampel makhluk yang mereka temui. Suatu hari, saat makan di tempat kerja, Mickey 17 tiba-tiba kehilangan pijakan dan jatuh ke dalam parit. Adegan ini mirip dengan awal film. Tetapi kali ini, saat dia terbangun, dia menyadari bahwa dia masih hidup. Dengan terkejut, dia melihat spesies alien itu menyelamatkannya alih-alih menyerang. Mereka membantunya keluar dari parit sebelum menghilang ke lanskap es. Saat dia kembali sadar, Mickey melihat kendaraan di dekatnya, menaikinya, mengganti pakaiannya, kembali ke kamarnya, dan bersiap untuk beristirahat, hanya untuk menemukan bahwa versi baru dirinya, Mickey 18, sudah dicetak dengan asumsi dia telah mati. Kesadaran yang mengerikan muncul pada Mickey 17, kru telah melanggar protokol, beberapa versi dirinya tidak boleh ada secara bersamaan. Sebelum dia bisa bertindak, Mickey 18 tiba-tiba memukulnya dengan dumbbell, membuatnya pingsan. Sementara itu, di bumi, Departemen RD di balik mesin pencetak dipertanyakan tentang apakah ada perlindungan untuk mencegah penyalahgunaan teknologi tersebut. Kekhawatiran muncul atas potensi bahaya replikasi yang tidak terkendali. Mickey menceritakan kisah salah satu otak di balik teknologi ini. Seorang ilmuwan brilian namun gila bernama Manova. Ketika polisi menggerebek rumah Manova, mereka menemukan bukan satu, tetapi dua versi identik darinya. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, Manova ketiga masih berkeliaran, menggunakan teknologi itu untuk melakukan pembunuhan. Akhirnya, ketiga versi Manova ditangkap, yang mengarah pada pengesahan hukum ketat, tidak boleh ada duplikat yang ada secara bersamaan. Kembali di kapal, Mickey 18 menyeret Mickey 17 yang tidak sadarkan diri ke dalam tong sampah, bersiap untuk membuangnya. Namun, Mickey 17 sudah bangun.
Diam-diam menganalisis kepribadian iterasi masa lalunya. Saat Mickey 18 hendak membuangnya ke dalam tungku, Mickey 17 tiba-tiba beraksi, mencoba memukulnya dengan dumbbell. Mickey 18 dengan cepat melawan, mengalahkannya dan mendorongnya lebih dekat ke tepi tungku. Putus asa, Mickey 17 mencoba bernegosiasi, tetapi Mickey 18 menolak mendengarkan. Tepat saat dia akan menyelesaikan tugasnya, seseorang mendekat, memaksa Mickey 18 menarik Mickey 17 menjauh untuk menghindari kecurigaan. Sementara itu, Temo tiba dan mulai menjual narkoba kepada kru. Mickey 18 menyadari hal ini, menghadapi Temo dan dengan agresif mendorongnya ke arah tungku. Mickey 17 bergegas untuk campur tangan tetapi tidak bisa menghentikannya. Ketegangan meningkat. Mickey 18 mengambil tongkat logam dan mencoba memaksa Temo ke dalam tungku juga. Sebelum dia berhasil, Nasha dan anggota kru lain tiba tepat waktu, memisahkan perkelahian itu. Mickey 18 dan Nasha pergi bersama menuju kamarnya. Saat Mickey 17 bersiap mengikuti mereka, seorang anggota kru memberitahunya bahwa dia diundang ke pesta makan malam bersama Marshall. Di pesta makan malam, Mickey 17 tidak bisa berhenti melahap makanan setelah berminggu-minggu mendapat jatah keras. Dengan terkejut, Marshall meminta maaf atas cara dia memperlakukannya. Malam berlanjut, KAI, anggota kru lain, tiba dan bergabung dalam pertemuan. Selama pesta, Marshall memuji kecerdasan luar biasa KAI, mengungkapkan niat sebenarnya. Dia ingin KAI menjadi mesin bayi untuk memastikan kelangsungan koloni. Muak, KAI langsung menolaknya dan mengalihkan fokus untuk menghormati prajurit yang gugur, meminta semua orang bergabung dalam doa. Saat kru menundukkan kepala, Mickey 17 tiba-tiba mulai muntah tak terkendali. Terkejut, Marshall memanggil para ilmuwan, yang menjelaskan bahwa ini adalah efek samping dari hormon pertumbuhan yang diam-diam mereka berikan kepadanya untuk meringankan penderitaannya. Mereka memberinya obat penghilang rasa sakit, tetapi itu tidak berhasil. Rasa sakit meningkat, dan Mickey 17 mulai berteriak kesakitan. Frustrasi, Marshall menarik pistolnya, bersiap untuk mengakhirinya. Sebelum dia bisa menarik pelatuk, KAI turun tangan, menghentikannya dan mengantar Mickey 17 kembali ke kamarnya. Di kamar KAI, dia menawarkan teh dari bumi kepada Mickey 17. Saat keduanya semakin dekat dan hampir menjadi intim, Mickey tiba-tiba memikirkan Nasha dan menarik diri, memutuskan kembali ke kamarnya. Saat dia pergi, Nasha melihat mereka bersama dan tertawa. Dengan main-main menulis angka 17 dan 18 di tubuh mereka masing-masing, Mickey 17 dengan cepat menyadari bahwa Nasha dan yang lain sedang mabuk narkoba. Saat dia dan Nasha mulai bermesraan, KAI tiba-tiba masuk dan terkejut melihat dua Mickey berdiri di depannya. Dia mencoba bergegas keluar untuk melaporkan anomali itu, tetapi Nasha menghentikannya. Memanfaatkan momen itu, KAI membuat proposisi berani. Dia menyarankan Nasha menyimpan Mickey 18 sementara dia mengambil Mickey 17 untuk dirinya sendiri. Marah, Nasha, yang masih di bawah pengaruh, menjadi agresif. Sementara itu, Mickey 17 dan Mickey 18 terlibat dalam pertengkaran sengit. Konfrontasi itu lepas kendali ketika Mickey 18 dibutakan oleh amarah, mengambil pistol dan bergegas menuju Marshall, berniat membunuhnya. Saat itu, Marshall sedang menyampaikan pidato tentang formasi batu misterius ketika salah satu anggota kru tiba-tiba melihat makhluk bergerak di dalam batu. Kekacauan meletus saat Mickey 18 mengarahkan pistolnya ke Marshall, siap menembak. Sebelum dia bisa menembak, anggota kru lain menyerangnya, menyebabkan kepanikan lebih lanjut. Saat kru berusaha menangkap makhluk alien itu, Marshall melihat Mickey 17 dan memerintahkannya untuk bergabung dalam perburuan. Sementara kekacauan berlangsung, Mickey 18 memanfaatkan kesempatan lain untuk membunuh Marshall. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, Marshall akhirnya menyadari hal yang mustahil. Tepat saat ketegangan tampak mereda, makhluk lain tiba-tiba muncul dari batu yang rusak dan melompat ke arah Marshall. Panik, dia segera memerintahkan untuk membunuhnya, dan kru membukanya dengan tembakan. Dengan krisis sementara terselesaikan, Marshall mengalihkan perhatiannya kembali ke duplikat. Menyadari pelanggaran protokol, dia mengeluarkan perintah tegas. Mickey 17 dan Mickey 18 harus segera ditangkap, dikunci di penjara kapal. Mickey 17 dan Nasha merenungkan segala yang telah terjadi. Mereka sampai pada kesadaran mengejutkan. Makhluk asli adalah yang menyelamatkan Mickey 17 dari parit. Pikiran mereka terganggu ketika Temo tiba, mengungkapkan bahwa dia dikirim oleh Darius Blank dengan misi brutal. Dia harus merekam video eksekusi Mickey. Namun, sebelum dia bisa bertindak, Mickey 18 dan Nasha melawan, mengalahkan Temo dan kaki tangannya. Mereka berhasil melarikan diri dari penjara, tetapi kebebasan mereka hanya sementara. Keamanan dengan cepat menangkap mereka, dan mereka dijatuhi hukuman eksekusi. Saat mereka dikawal menuju nasib mereka, mereka melihat sesuatu yang mengkhawatirkan, kumpulan besar makhluk asli yang mengelilingi kapal. Salah satu anggota kru menunjukkan bahwa sejak bayi makhluk itu ditangkap, ia terus menangis tanpa henti. Sementara itu, di dalam kapal, istri Marshall dengan kejam memotong ekor makhluk itu dan menyiapkan sup darinya. Marshall tiba dan, dalam upaya menjaga ketertiban,
menandai Mickey 18 untuk membedakannya dari Mickey 17. Mengambil kendali lebih jauh. Dia menghapus kenangan Mickey dari Brick, menghapus bagian vital dari masa lalunya. Nasha maju, dengan keras membela Mickey 18. Berargumen bahwa dialah yang pertama kali melihat makhluk kedua. Tetapi Marshall memotongnya, mengalihkan fokus untuk mempersiapkan perang. Nasha menolak mundur. Dia bersikeras bahwa makhluk asli tidak menginginkan perang. Mereka hanya akan bertarung jika diprovokasi. Salah satu ilmuwan mengusulkan alternatif. Mereka bisa mencoba berkomunikasi dengan makhluk menggunakan penerjemah. Marshall mengejek ide itu, menolaknya langsung. Tetapi saat itu makhluk yang ditawan mempermalukannya di depan kru, mendorong kesabarannya hingga batas. Marah, dia melampiaskan, berdebat dengan Nasha. Dia menolak mundur, menutupnya sepenuhnya, terpojok dan putus asa untuk menegaskan dominasinya. Marshall membuat keputusan kejam. Dia memerintahkan makhluk itu diikat dan dilempar ke dalam tungku. Saat makhluk itu jatuh, Nasha bereaksi secara instingtif, menangkapnya dengan mulutnya dalam upaya terakhir untuk menyelamatkannya. Sementara itu, salah satu anggota kru diam-diam mulai merekam seluruh adegan, menangkap bukti tak terbantahkan dari kekejaman Marshall. Bertekad untuk memusnahkan makhluk asli, Marshall memerintahkan kru untuk menyebarkan gas beracun tinggi untuk memusnahkan mereka. Istrinya, selalu haus akan kekejaman, menyarankan menjadikannya permainan bengkok. Siapapun yang membawa kembali 100 ekor makhluk bertahan, sementara yang kalah mati, tanpa ragu. Mereka mendorong Mickey 17 dan Mickey 18 keluar dari landasan dan ke dalam wilderness beku. Sebelum mereka pergi, seorang ilmuwan yang simpatik diam-diam menyerahkan prototipe penerjemah kepada Mickey 17. Saat mereka menjelajah lebih dalam ke medan planet, mereka akhirnya tiba di benteng makhluk asli dan berhadapan langsung dengan pemimpin mereka. Menggunakan penerjemah, Mickey 17 berterima kasih kepada pemimpin karena telah menyelamatkannya sebelumnya, dan dengan mendesak memperingatkan bahwa manusia berencana melepaskan gas mematikan. Namun, pemimpin memiliki pertanyaan sendiri. Mengapa mereka membunuh salah satu dari mereka? Makhluk bernama Lukco, Mickey 18, yang selalu sinis, bertanya apa yang akan terjadi jika mereka membunuh lebih banyak anak-anak asli. Tanggapan pemimpin mengerikan, jika manusia mengambil satu nyawa muda lagi, makhluk akan memastikan kepunahan total setiap manusia di planet ini. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan teriakan frekuensi tinggi yang kuat, yang begitu intens bisa membunuh manusia secara instan. Memahami gravitasi situasi, Mickey 17 memberi isyarat bahwa mereka perlu membawa bayi yang ditawan kembali ke makhluk asli. Sementara itu, kembali di kapal, penasihat Marshall berargumen bahwa Marshall seharusnya yang berbicara dengan pemimpin asli, bukan Mickey 17. Marshall selalu ingin menegaskan kendali, pergi untuk menghadapi situasi, sementara menyerahkan komando kepada istrinya. Di situs negosiasi, pemimpin asli memberikan ultimatum tegas. Salah satu dari dua Mickey harus mati sebagai bentuk pembalasan. Kembali di kapal, Nasha menyadari waktu semakin menipis, meraih leher istri Marshall dan menuntut bayi dikembalikan ke rakyatnya. Ketika dia akhirnya melepaskannya, istri Marshall membalas, mengambil pisau dan menebas tangan komandan. Dalam pergulatan, tali yang menahan bayi hampir lepas, tetapi Nasha berhasil mengambilnya tepat waktu dan melarikan diri bersama bayi itu. Saat ketegangan meningkat, baik pemimpin asli maupun Marshall bersiap untuk perang. Tepat sebelum pertempuran meletus, Nasha tiba, menyerahkan bayi sebagai tawaran damai. Pemimpin, melihat anaknya dikembalikan, menahan pasukannya, memahami bahwa hanya satu duplikat yang boleh hidup. Mickey 18 dengan sukarela mengorbankan diri. 6 bulan kemudian, dalam sebuah pertemuan, Mickey 17 merenungkan betapa banyak yang telah berubah. Perang tidak pernah terjadi, dan komunikasi damai antara manusia dan makhluk asli telah dimulai. Meskipun sukses ini, dia dihantui oleh mimpi aneh yang jelas. Visi tentang Marshall dan istrinya kembali dari kematian. Saat pertemuan berakhir, kru berkumpul di sekitar Mickey 17, mengungkapkan rasa terima kasih mereka atas segala yang telah dia lakukan. Perdamaian telah diamankan. Untuk saat ini,